Heina eita mehi folale wabukure barai miale Tuhan ware moiji ulehoha wale bolofela rawali enye mei buhen sengo Tuhan wei how feyemu wali neke Bolofela kuye tuku wakelure weme tobu dengan hati yang penuh sesal ku datang kepadamu Tuhan ku telah tinggalkan Engkau ku tersiksa dalam dosaku kasih sayangmu Tuhan anugerahmu yang memberi selamat aku yang berdosa kau ampuni kau jadikanku anakmu Wei buhen sengmo Tuhan Wei hafeyemu balineke kuye toku wakelure weme tobu kau jadikanku anakmu. Mari sama-sama kita berdoa pengakuan dosa kita. Benar Tuhan, kita datang dengan penuh penyesalan. Kita datang penuh dengan pengakuan bahwa dalam kehidupan kami seringkali telah melawan kehendak-Mu, membuat keinginan kami sendiri, dan kami sungguh-sungguh tersiksa dalam dosa kami, yang malah membuat kami terpisah daripada Engkau, terpisah daripada sesama kami, terpisah daripada berkat Tuhan dan penyertaan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang dengan pengakuan karena kami tahu hanya padamu-lah ada pengampunan dosa. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Anak Domba Allah, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, ada pengampunan dosa yang pasti untuk setiap kita. Karena Tuhan, pada saat ini kami datang memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, dalam pikiran kami, perbuatan kami, kata-kata kami. Tuhan, kami mohon Tuhan, Kau ampuni kami. Kami datang dengan penuh penyesalan dan pengakuan di hadapan Engkau. Demi Yesus Kristus, Anak Domba yang Allah, di mana kami bergantung sepenuhnya, kami berharap dan kami yakin bahwa lewat korban Kristus di kayu salib, setiap dosa kita telah diampuni di hadapan Allah.
Amin. Jemaat Tuhan kasih, sebagai hamba Kristus, hamba memberitakan berita sukacita, kepastian pengampunan. Jika kita datang dengan penuh penyesalan, dengan pengakuan di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berharap dan hanya memandang kepada salib Kristus sebagai dasar pengampunan dosa, maka dosa kita telah diampuni karena kebaikan Kristus. Sambil kita mengingat kata-kata Yesus, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Shalom. Damai di hati. Shalom. Tema kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang membangun dan menginspirasi. Ibadah yang membangun dan menginspirasi. Saya sedikit rubah temanya supaya lebih positif, ya. Ibadah yang membangun dan menginspirasi. Apa tujuan ibadah? Mengapa ada berbagai bagian daripada ibadah? Paulus berikan jawaban yang sangat jelas dalam ayat 26. Semuanya untuk membangun. Semua bagian adalah untuk membangun. Memberikan pengertian iman percaya yang semakin mendalam. Supaya kita semakin mengerti akan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus berikan penjelasan bahwa penghiburan di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, semuanya itu diberikan oleh ibadah bagi kita. Juga supaya kita mengerti akan langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan berikan hikmat dalam kita melangkahi kehidupan kita hari demi hari. Semuanya Tuhan ingin berikan kepada kita. Pengampunannya, kasihnya, firman-Nya, dan berkat-Nya. Semuanya ingin Dia berikan bagi kita melalui ibadah ini. Tuhan, kita juga melayani Tuhan dengan kita beribadah pada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan, pribadinya, sifatnya, segala pemberiannya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita memuji Tuhan. Sekaligus Tuhan juga melayani kita. Tuhan memberikan kita kasih-Nya, pengampunannya, firman-Nya untuk kehidupan sehari-hari kita, pengharapannya, dan juga Dia memberikan kepada kita firman-Nya untuk melangkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan terakhir, Dia memberikan kepada kita berkat-Nya. Semuanya itu Tuhan mau berikan dalam ibadah ini. Makanya dalam ibadah ini kita tidak sendiri, karena setiap kita membutuhkan yang sama, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga berkat Tuhan. Semua sama-sama kita membutuhkannya. Kita tidak sendiri. Maka Paulus katakan dengan sangat jelas, perlu ada keteraturan, perlu ada ketertiban
dalam ibadah, supaya semua mendapatkannya sama, supaya jangan ada yang mau dengan caranya sendiri, pakai caranya sendiri, menonjolkan dirinya sendiri, sehingga akhirnya tidak menjadi berkat bagi semua. Ibaratnya sebuah orkestra, bayangkan kalau dalam sebuah orkestra musik, sebuah alat musik atau penyanyinya mau menonjol sendiri, maka semakin keras sehingga akhirnya mengacaukan semua, tidak akan jadi kenikmatan untuk kita mendengar musik orkestra tersebut. Sama juga dalam ibadah, semua bagian penting harus diatur sama-sama supaya semua bagian menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan mau supaya ibadah kita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang datang sungguh-sungguh dikuatkan, diberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, penghiburan, arahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini berarti untuk ibadah kita hari Minggu dan juga untuk ibadah-ibadah kita pada di bidang-bidang unsur dan lain-lainnya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh ada ketertiban, ada keteraturan. Terus sekaligus juga setiap orang harus merasa diterima dalam ibadah. Jangan sampai peraturannya terlalu begitu kuat sehingga akhirnya orang merasa ditolak. Misalnya pakaiannya kurang bagus sehingga dia merasa tidak pantas masuk gereja. Kita juga sangat hati-hati, harus peka terhadap orang-orang. Karena peraturan diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Sehingga dengan demikian kita harus tahu bahwa ketertiban penting, tapi sekaligus juga menghargai manusia. Ada kepekaan, hikmat dari Tuhan, juga melihat budaya setiap daerah masing-masing. Dalam bagian ini ada 5 hal penting saya mau tekankan sesuai dengan perikop ini. 5 hal penting supaya ibadah kita membangun dan juga sungguh-sungguh menginspirasi. Pertama, tujuan ibadah adalah membangun seluruh warga jemaat dalam damai sejahtera dan keteraturan. Tujuannya supaya ada damai sejahtera dan juga membangun semua orang. Dikatakan, bila mana kamu berkumpul, jadi pada saat kita berkumpul dalam ibadah besar, ini bukan bicara mengenai ibadah di rumah atau bicara pribadi, bukan, ini bicara mengenai ibadah secara keseluruhan. Dan dalam hal ini, dalam ibadah besar ini, semua karunia dapat digunakan untuk memperkaya ibadah, supaya ada variasi, memperkaya pemahaman kita akan Tuhan, kita dikuatkan dalam iman percaya kita. Paulus bicara juga ada bahasa roh, ada nubuatan, ada mazmur, pujian, semua bagian dapat menjadi bagian daripada ibadah untuk memperkaya kita jadi berkat untuk semua orang. Yang penting bahwa semua itu harus dengan motivasi yang murni untuk menolong orang lain, menguatkan orang lain, menghibur, mendorong, memberikan semangat orang lain, bukan untuk menonjolkan diri atau merasa di atas orang lain. Dan juga tidak boleh ada karunia yang dianggap lebih tinggi daripada karunia yang lain. Semuanya harus tujuannya membangun dan membawa damai sejahtera. Kalau kita memperhatikan ini semua, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang memberikan inspirasi dan membangun pada setiap orang yang ikut dalam ibadah tersebut. Maukah kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita membangun orang lain? Kita datang ke sini, kita mau dibangunkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sekaligus kita juga membangun orang lain. Kita diberikan semangat dari Tuhan, kita memberikan semangat kepada orang lain, memberikan pertolongan pada orang lain, nasihat pada orang lain, kekuatan bagi orang lain. Maukah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang membangun orang lain? Puji Tuhan, kalau Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang membangun. Kalau kita pulang ibadah, kita jadi orang yang membangun orang lain, menguatkan orang lain, bukan menonjolkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh membangun orang lain, memberikan semangat. Katakan, Tuhan, aku sungguh-sungguh mau membangun orang lain. Jadikan hidupku hidup yang membangun, menguatkan, menolong orang lain. Yang kedua, secara singkat di sini, penggunaan karunia bahasa roh dan juga nubuatan secara tertib. Itu ayat 27, ayat 32 sampai 32 dan juga ayat 39. Nah, dalam jemaat di Korintus ada masalah bahwa mereka menggunakan bahasa roh dan menggunakan nubuatan secara berlebihan. Jadi overdosis, ya, berlebihan. Sehingga dengan demikian Paulus perlu untuk mengingatkan mereka, menegur mereka untuk menggunakannya secara wajar, secara pantas, supaya sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi semua orang. Karena kita katakan bahwa percuma kalau orang berbahasa roh, kalau orang lain tidak bisa mengertinya, maka percuma jemaat tidak akan diberkati, orang yang lain pun juga tidak akan mengertinya. Maka semuanya harus dipakai secara teratur. Paulus katakan bahwa kalau bernubuat, kalau berbahasa roh, pakailah itu hanya 2 atau 3 orang saja. Ada yang tafsirkan, ada yang jelaskan, supaya jadi berkat bagi semua orang. Juga Paulus katakan sebelumnya di pas ayat 23-25, supaya ibadah kita itu jelas isinya, firman-Nya jelas, bahasa rohnya jelas, nubuatan juga jelas, harus jelas supaya orang yang ikut dapat mengerti dan orang yang belum percaya dapat sungguh-sungguh memahami
kuasa firman Tuhan dan diperbarui oleh firman Tuhan. Kalau dia tidak mengerti, maka percumalah ibadah tersebut. Maka tafsirannya harus ada. Tanpa tafsiran percuma. Maka Paulus katakan karunia bahasa roh itu ada. Tapi kalau nggak ada orang yang bisa menafsirkan, jangan pakai di ibadah. Pakai di rumah saja, berdoa di rumah dengan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menguatkan iman pribadi. Jadi kalau bahasa roh dipakai dalam jemaat, maka harus ada orang yang bisa tafsirkan supaya tahu apa isi daripada bahasa roh tersebut. Dengan demikian bisa membangun orang lain. Bagi kita sangat penting, penggunaan karunia-karunia kita harus dalam ibadah harus secara baik dan juga sungguh-sungguh tertib dan juga sungguh-sungguh membangun orang lain. Jangan sampai kita paksakan karunia kita pada orang lain, padahal tidak membangun, tidak menguatkan orang lain. Katakan, Tuhan, aku mau Tuhan menggunakan karunia saya. Saya mau Tuhan temukan karunia saya. Saya mau sungguh-sungguh tahu di mana karunia saya. Saya mau terlibat pelayanan sesuai karunia saya. Jadi saya mau jadi orang yang membangun orang lain, menggunakannya untuk pembangunan jemaat Tuhan secara keseluruhan. Katakan, Tuhan, aku siap menggunakan karunia saya untuk kepentingan bersama. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara singkat di sini, para wanita yang menonjolkan diri diminta untuk diam. Para wanita yang menonjolkan diri diminta untuk diam. Ayat 34 dan 35. Di sini ada bagian yang termasuk paling sulit dalam perjanjian baru. Sebuah bagian yang paling sulit dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena keasliannya juga kurang jelas. Kita tahu bahwa paling sedikit 97% daripada perjanjian baru isinya jelas. Tapi ada 2-3% yang isinya kurang jelas, di mana para ahli masih berdebat karena ada berbagai masalah keaslian. Tapi 2-3% ini tidak menentukan, merupakan hal-hal yang sampingan saja, bukan hal yang utama. Nah, perjanjian baru ini penting sekali. Perjanjian baru adalah dokumen historis yang terbaik dalam sejarah dunia. Dokumen sejarah yang terbaik dalam sejarah dunia. Kita memiliki lebih dari 5.000 naskah asli tulisan daripada perjanjian baru yang sungguh-sungguh dikategorikan sehingga sangat dekat antara penulisannya dengan kejadiannya. Ada museum di Jerman dan di Inggris, museum Alkitab yang menjelaskan semua itu. Maka dokumen perjanjian baru lebih jelas bukti historisnya dibandingkan semua sejarah Yunani, semua sejarah Romawi. Mereka semua jauh tertinggal dari sisi kekuatan bukti historisnya. Maka kita lihat di sini bahwa Alkitab sangat jujur. Kita katakan bahwa ada bagian-bagian yang masih kurang jelas, termasuk ayat 34-35 ini yang menurut berbagai ahli katakan bahwa merupakan sebuah sisipan, dimasukkan, belum tentu berasal dari Paulus langsung. Tapi seandainya pun dia berasal dari Paulus, dia bersifat konteks berkaitan dengan jemaat di Korintus. Jangan jadikan perintah secara umum. Kenapa? Karena dulu para wanita dulu dalam posisi yang berbeda dengan sekarang. Dulu wanita dulu pendidikannya rendah sekali, situasinya sangat sulit, sehingga mereka juga dianggap tidak sopan kalau mereka berbicara karena budaya, bukan karena moral. Saya ulangi, bukan karena moral, karena budaya. Budayanya mengatakan mereka harus menempatkan diri di bawah laki-laki. Tapi beda dengan zaman kita sekarang di mana ada kesetaraan, dan juga Alkitab keseluruhan juga menjelaskan kesetaraan daripada laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa Paulus juga memiliki banyak teman-teman sekerja, Lydia, Aquila, Priscilla, Phoebe, Junia, dan banyak yang lain yang merupakan teman-teman sekerjanya yang juga mengajar, yang juga bernubuat, yang adalah sama setara dengan para laki-laki yang lain. Dan kita juga tahu bahwa Yoel 2, Paulus juga tahu dalam Yoel pasal 2, Roh Kudus dicurahkan kepada wanita dan pria sama-sama, bersama-sama. Galatia 3:28 mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jelas-jelas bahwa perjanjian baru menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hanya ada perbedaan fungsi dalam rumah tangga, perbedaan fungsi secara kepribadian dari sisi pribadinya, bukan dari sisi statusnya. Statusnya sama semuanya karena diberikan Roh Kudus. Kita juga tahu bahwa Paulus juga memberikan penjelasan ini sama dengan di pasal 11 sebelumnya. Paulus jelaskan bahwa laki-laki dikatakan jangan punya rambut panjang, dan perempuan nggak boleh rambut pendek, dan juga katanya harus pakai kerudung. Itu semua bahasa yang dipakai untuk konteks budaya yang ada pada waktu itu di Korintus. Jadi tidak bisa kita transfer itu ke masa kini. Berbeda. Hanya yang kita boleh belajar adalah
bahwa kita pun juga harus memperhatikan budaya di mana kita ada. Kalau kita lihat budayanya bagaimana, sesuaikan dengan kebudayaan. Harus ada kepekaan terhadap budaya di mana kita berada. Sekali lagi, kita kembali lagi bahwa Paulus katakan sini bahwa para wanita disuruh diam karena mereka menonjolkan diri. Mereka rupanya pendidikannya rendah, sekarang punya bahasa roh, nubuatan, tiba-tiba mereka menganggap diri hebat, mereka malah mengacaukan dan tidak membangun jemaat. Makanya Paulus mengingatkan mereka dan kemudian Paulus menegur mereka. Jadi jangan dilihat ini sebagai perintah untuk perempuan semua, tidak. Bahwa laki-laki dan perempuan, siapapun untuk kita sekarang, laki-laki atau perempuan, siapapun yang mengacaukan jemaat harus ditertibkan. Amin. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Tuhan sama, semuanya ada kesetaraan. Maka kita lihat bahwa sangat penting bahwa Paulus mau supaya sungguh-sungguh ibadah berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh ada kesetaraan antara pria dan wanita. Sekali lagi untuk kita, pertanyaanlah sejauh mana kita sendiri mungkin telah menjadi penghalang dalam jemaat, penghalang, kita telah mungkin terlalu menonjolkan diri atau mengganggu kebersamaan. Kita perlu selalu bertanya, saya sekarang berkontribusi dalam ibadah ini tujuannya untuk mau tampil atau saya mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Karena Tuhan mau supaya kita menggunakan tiap karunia kita. Jangan merasa rendah diri. Kita malah harus percaya diri bahwa Tuhan memberikan karunia pada kita. Asalkan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat secara singkat di sini, kesombongan rohani harus ditinggalkan. Kesombongan rohani harus ditinggalkan. Ayat 36 sampai 38. Di sini Paulus tekankan sangat kuat bahwa jemaat di Korintus mereka merasa punya karunia bahasa roh, bernubuat. Mereka anggap mereka lebih hebat daripada semua orang Kristen yang lain. Mereka anggap seolah-olah mereka lah pusat dunia, pusat kekristenan. Maka Paulus perlu ingatkan mereka, Injil bukan datang dari mereka, Injil datang kepada mereka melalui para rasul, termasuk oleh Paulus. Maka kalau katakan mereka harus meninggalkan kesombongan rohani. Kalau Tuhan berikan kepada kita karunia-karunia khusus, puji Tuhan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tinggalkanlah sikap sombong rohani. Dan ini yang terjadi, kita baca bahwa Paulus kemudian dengan bahasa agak tegas mengatakan bahwa rasul di atas nabi. Artinya apa? Firman Tuhan di atas nabi. Berarti semua penglihatan mereka, semua karunia mereka harus dikontrol dan harus sesuai dengan pengajaran para rasul, pengajaran Alkitab. Di pada masa sekarang juga sama, semua penglihatan kita, semua visi kita, semua mimpi kita, semua apa yang karunia kita harus diatur sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, maka dia bukan berasal dari Tuhan. Maka tinggalkanlah segala sikap kesombongan diri. Kita juga sama, Tuhan katakan pada kita juga sama. Kalau kita punya karunia, katakan Tuhan, puji Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan kita menjadi sombong rohani. Jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Jangan merasa lebih rohani, lebih hebat daripada orang. Jangan. Kita sungguh-sungguh tinggalkan semuanya itu. Puji Tuhan. Supaya apa? Kita bersedia dievaluasi oleh firman Tuhan. Pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita dievaluasi oleh firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh jangan terjebak dengan menonjolkan diri kesombongan. Karena ini kesombongan ini cepat sekali masuk. Makanya dalam Alkitab kesombongan termasuk dosa yang paling besar. Karena kesombongan itu masuk pelan-pelan dan merasa diri di atas yang lain dan kemudian merusak diri sendiri dan juga merusak kebersamaan. Maka kita dipanggil untuk meninggalkan kesombongan atau sikap menonjolkan diri. Kalau Tuhan kasih karunia kita, puji Tuhan, kita pakai untuk Tuhan. Kalau kita dipuji, kembalikan pujian pada Tuhan. Jangan besar kepala, jangan anggap diri sudah hebat sendiri, bukan. Semualah pemberian Tuhan. Amin. Tapi jangan bilang, oh saya orang kecil, saya tidak punya apa-apa. Salah. Tuhan berikan pada kita karunia, masing-masing kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun orang lain. Tuhan akan pakai kita luar biasa kalau kita mau sungguh-sungguh memakai karunia kita dan kita tidak terjebak dengan kesombongan rohani. Tuhan pasti akan pakai kita. Amin. Dan Paulus tekankan di sini sangat kuat sekali lagi bahwa isi ibadah, dia ingatkan kita bahwa isi ibadah kita, tolong ditampilkan ya, isi ibadah kita adalah bernyanyi, ada pengajaran, ada doa, ada mazmur pujian, ada pengajaran, ada bahasa roh, ada nubuatan, ada terjemahan. Semua ini merupakan isi daripada ibadah. Juga ada tujuan ibadah, sekali lagi diingatkan kita, supaya saling membangun, ada arahan, ada penghiburan untuk kita, ada kekuatan bagi kita. Dan juga pelaksanaan ibadahnya, pelaksanaannya harus dalam ketertiban, keteraturan,
dalam kesopanan agar jadi berkat bagi semua orang. Dan juga sikap kita dalam ibadah sangat penting. Sikap kita adalah sungguh-sungguh dalam kerendahan hati, mau taat kepada suara Tuhan. Kita merindukan Tuhan berbicara kepada kita dan kita menghormati Tuhan. Itulah sikap. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh memperhatikan, memahami isi ibadah, tujuan ibadah, pelaksanaan ibadah, dan juga sikap ibadah ini supaya sungguh-sungguh jadi berkat bagi kita, membangun kita dan membangun orang lain. Dan terakhir, hal yang sangat penting saya mau tambahkan di sini adalah ibadah yang menginspirasi di masa kini. Ibadah yang menginspirasi di masa kini. Artinya ibadah apapun kita, unsur dalam jemaat apapun, harus menginspirasi orang, harus menjadi berkat bagi orang lain. Dalam setiap bagian ibadah harus jadi berkat bagi orang lain. Dan juga perlu ada sikap yang tepat dalam kita mengikuti ibadah, sikap yang tepat. Maka apa artinya ibadah yang menginspirasi? Ibadah yang menginspirasi bukan tergantung model tertentu, bukan. Bisa aja ibadahnya modelnya liturgi, tapi liturginya bagus. Ada juga ibadah yang modelnya bebas, lebih bebas. Yang penting bukan modelnya, tapi kualitasnya, cara pelaksanaannya. Kalau kita punya ibadah liturgi, buatlah dengan kualitas yang tinggi. Kita punya ibadah yang lebih bebas, buatlah dengan model yang kualitas yang tinggi juga. Jadi semuanya harus berkualitas. Tuhan mau supaya kita beribadah, memberikan yang terbaik. Bukan berarti memberikan yang tidak ada pada kita, tapi memberikan apa yang ada pada kita. Tapi memberikan yang terbaik supaya ibadah secara keseluruhan dapat berkualitas. Supaya apa? Supaya orang, apa artinya ibadah inspirasi? Orang rasa rugi kalau nggak ikut ibadah. Ibadah dianggap sebagai sesuatu yang mengasyikkan. Rugi kalau saya nggak ikut ibadah. Karena saya sungguh-sungguh berjumpa Tuhan, ada persekutuan, saya sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Saya rasa rugi kalau saya nggak ikut ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar hanya memenuhi kewajiban atau formalitas saja, bukan. Tapi ibadah yang inspirasi artinya sungguh-sungguh saya merasa rugi, saya sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan menolong saya, menguatkan saya. Dalam bahasa Papua sangat sederhana. Jangan sampai kita berangkat kosong dan pulang kosong. Jangan sampai kita berangkat kosong dan pulang kosong. Kalaupun kita berangkat kosong, pulangnya harus kosong. Saya ulangi. Kalau kita berangkatnya kosong, maka pulangnya harus kosong. Diisi oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang saat ini punya masalah dalam kehidupan kita, punya masalah, maka sebelum kita ibadah ada masalah, sesudah ikut ibadah yang inspirasi kita, maka kemudian kita masalahnya bukan hilang, tapi ada kekuatan baru, ada kepastian baru bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam menghadapi masalah kita. Maka ibadah yang menginspirasi, semua bagiannya akan menolong kita supaya kita mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kita. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yesus akan memberikan jalan keluar. Kita bukan lagi menghadapi masalah sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Kalau orang kemudian pulang dengan kekuatan kepastian ini, maka ibadahnya bersifat inspirasi. Maka telah membawa hasil yang luar biasa. Kenapa? Karena artinya ada kekuatan yang baru, ada keyakinan yang baru, ada pengharapan yang baru, kepastian yang baru, pola pikir diubahkan, cara pandang hadapi situasi diubahkan, semuanya karena ibadah yang membangkitkan inspirasi. Apa artinya ibadah inspirasi? Warga jemaat pertama warga jemaat semakin memahami isi firman Tuhan. Warga jemaat semakin memahami isi firman Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Lewat ibadah orang semakin mengerti isi Alkitab, semakin mengerti kehendak Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, warga jemaat ditolong dalam menghadapi pergumulan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, lewat cara pandang yang baru, lewat pola pandang yang baru, pengertian yang baru, mereka ditolong menghadapi masalah. Yang ketiga adalah warga jemaat merasakan persekutuan dengan Tuhan dan dengan jemaat yang lain. Inilah ibadah yang inspirasi, memahami Alkitab kehendak Tuhan, merasa ditolong dan mengalami persekutuan. Makanya semua bagian ibadah kita harus menolong untuk itu. Juga ibadah-ibadah unsur kita harus menolong supaya orang merasakan, memahami firman Tuhan, kehendak Tuhan, merasa ditolong Tuhan dan sekaligus juga merasakan persekutuan dengan Tuhan dan dengan orang lain. Maka kita perlu mengevaluasi semua ibadah-ibadah kita. Pertanyakan,
di mana ada hal yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, supaya pemahaman firman, pertolongan sehari-hari dan juga persekutuan lebih dirasakan oleh warga jemaat. Kita perlu mengevaluasi semua bagian, dan tidak ada bagian yang kecil, yang sepele dalam ibadah. Semua bagian penting sekali. Mulai dari depan, penyambutan tamu sangat penting. Tim penyambutan tamu di depan penting sekali. Mereka lah kepanjangan tangan Tuhan, kepedulian Tuhan. Mereka yang tunjukkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Semua bagian penting. Juga sound system penting sekali. Tim media sosial penting sekali, supaya suara kita yang berkhotbah, yang bernyanyi, yang membawa pengumuman, semuanya jelas. Semua bagian penting. Juga pemilihan lagu juga sangat penting. Kalau pilih lagu, jangan pilih lagu yang orang terkenal. Harus paling sedikit 80% warga jemaat kenal lagunya. Karena yang nyanyi nyanyian jemaat, bukan nyanyian orang tertentu. Lagu-lagunya harus dinyanyikan seluruh warga jemaat, supaya orang merasa sayalah bagian dari jemaat ini. Saya memuji Tuhan, bukan sebagian orang yang memuji Tuhan di depan, tapi semua memuji Tuhan. Maka sangat penting. Kalau orang bisa merasa minder, oh saya telah tahu lagu ini, merasa seperti ditolak. Maka kita juga perlu menolong orang. Pilihlah lagu-lagu yang warga jemaat kenal, supaya dinyanyikan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Dan nyanyikan juga dengan nada yang betul. Kadang-kadang nadanya terlalu tinggi. Kita tahu, kita lihat dalam buku nyanyian rohani kita ini, kita lihat dulu suara orang-orang lebih tinggi dari sekarang. Dulu suara orang masih jernih, belum kena polusi udara. Kita sekarang sudah kena polusi udara, maka nadanya harus turunkan sedikit. Ya, karena nadanya sudah dulu orang nyanyi lebih tinggi dari sekarang. Juga iramanya harus betul, jangan tarik-tarik. Maka lagu-lagu semua diperhatikan. Itu semua akan membuat suasana yang sukacita, inspirasi bagi jemaat kita. Amin. Semua bagian ini penting. Jangan pikir juga tadi bagus sekali jemaat kita ada pakai infocus, pakai poin supaya jelas orang bisa lihat. Semua penting, melayani orang supaya orang sungguh-sungguh dapat dikuatkan, dapat ditolong. Juga kalau buat pengumuman yang perlu-perlu saja. Kalau baca surat, jangan baca surat lengkap. Tidak usah garis miring, garis datar, peta lingkar, tidak usah. Cukup baca isinya saja, supaya warga jemaat terfokus kepada firman Tuhan. Juga vokal grup, core, cukup 3 atau 4 saja. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Kita hargai vokal grup, hargai core, tapi fokus jemaat akan hilang. Saya sendiri yang lihat wajah-wajah penderitaan. Kalau orang-orang nyanyikan puji-pujian, 8 pujian, 10 pujian, itu orang stres. Maka kita harus lihat bahwa yang jadi bintang bukan kita, tapi ibadahnya harus menginspirasi. Berarti ada keseimbangan, semua bagian ada keseimbangan, sehingga semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita perhatikan, kita evaluasi juga ibadah unsur kita, bagaimana supaya lebih berkualitas, lebih baik, supaya menginspirasi, membangun orang lain. Saya kira kita semua punya kemampuan untuk itu. Saya juga harap ke depan, bahwa ke depan juga saya juga harap bahwa ke depan juga ada pola ibadah di GKI Tanah Papua, di mana lagu-lagu Papua lebih banyak memainkan peran dalam ibadah kita. Saya harap sebelum saya meninggal, saya masih mengalaminya, bahwa lagu-lagu Papua masuk ke dalam ibadah-ibadah GKI. Karena banyak lagu-lagu Papua yang bagus, yang harus masuk di GKI Tanah Papua, di samping nyanyian rohani dan mazmur, supaya sungguh-sungguh jadi bagian bagi kita. Karena jiwa kita di Papua. Maka kita, ibaratnya kita kaki, ada 2 kaki. Satu kaki kita kaki tradisi, kaki konteks Papua. Kaki yang kedua, kaki yang modern, sesuaikan dengan perubahan zaman. Perlu sekali supaya ibadah kita menginspirasi semua orang, supaya semua warga jemaat terinspirasi, baik orang tua maupun orang muda, semua suku bangsa terinspirasi oleh ibadah kita. Maka kita perlu perhatikan, perlu lihat bagaimana kita bisa mengembangkan supaya semakin berkualitas. Puji Tuhan. Dan ini kalau kita buat semua ini, maka otomatis kita akan jadi inspirasi bagi jemaat Tuhan. Saya kata sekali lagi bahwa kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan hal yang terpenting, yaitu membangun jemaat, maka Tuhan akan tolong kita. Mari sama-sama kita evaluasi semua ibadah-ibadah kita, supaya sungguh-sungguh dapat semakin berkualitas. Kita bukan sempurna, tapi kita sungguh-sungguh mengupayakan yang terbaik sehingga semakin berkembang. Dan juga sikap kita sangat penting. Sikap kita juga sangat penting dalam ibadah. Sikap yang penting untuk sungguh-sungguh terbuka kepada suara Tuhan, terbuka untuk mau mendengar suara Tuhan, mau dikoreksi oleh Tuhan. Berdoa, Tuhan, meskipun ada hal yang saya kurang mengerti, Tuhan mampukan saya, buka mata saya, buka telinga saya,
buka pengertian saya, supaya saya mengerti, saya dikuatkan oleh firman Tuhan, saya dikuatkan oleh ibadah ini. Kalau kita berdoa begini, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh terbuka kepada suara-Mu, maka Tuhan pasti akan bekerja, doa kita pasti akan dijawab, dan kita akan diubahkan. Kita punya dua telinga yang satu harus selalu terbuka pada suara Tuhan, telinga yang lain kita mungkin kritis terhadap hal-hal yang mungkin salah. Boleh juga, karena firman Tuhan katakan perlu ada keseimbangan antara bersikap terbuka dan kritis, supaya sungguh-sungguh menilai apakah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi nada dasarnya, pemahaman dasarnya adalah kita harus terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, supaya kita katakan Tuhan lewat ibadah, lewat awal lagu pujian penyembahan di awal, lewat pengakuan dosa di awal, lewat kemudian juga pembacaan hukum Tuhan, pembacaan kehidupan hidup baru, juga pengakuan iman rasuli, juga pembacaan firman Tuhan, persembahan, berkat, doa syafaat, semua itu memiliki peran yang penting. Kita sungguh-sungguh lakukan dengan kesungguhan, dengan kesadaran. Kita sungguh-sungguh katakan Tuhan, aku mau beribadah dengan keterbukaan pada suara Tuhan. Dan Tuhan pasti akan merubah kita, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita, Tuhan pasti akan memberikan arahan, penghiburan, kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita katakan Tuhan, kita mau terbuka pada suara Tuhan, kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Dan sekaligus kita juga mau mengevaluasi ibadah-ibadah kita, dalam semua ibadah kita, unsur dan juga jemaat kita, sehingga semakin baik, semakin memuliakan Tuhan, semakin berkualitas, dan semakin jadi berkat, membangun dan menginspirasi orang lain. Dan ini semua hanya bisa terjadi kalau kita semua bekerja sama sebagai jemaat, dalam keteraturan, dalam ketertiban, dalam kebersamaan, dengan tujuan yang sama, mau membangun, menginspirasi setiap orang yang datang. Mulai hari ini katakan Tuhan, kalau saya pergi ibadah, saya mau terbuka pada suara Tuhan. Saya mau katakan Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada saya, berkata-katalah pada saya, ingatkan saya, arahkan saya, kuatkan saya, hiburkan saya. Maka Tuhan Roh Kudus akan bekerja, dan kita pulang terak kosong, kita pulang diisi. Kita bukan hanya beribadah kepada Tuhan, kita bukan hanya melayani Tuhan, tapi Tuhan melayani kita. Tuhan menguatkan kita, Tuhan membangun kita. Tuhan juga kemudian lewat teman-teman seiman kita memberikan juga semangat kepada kita, sehingga akhirnya kita pulang dengan kekuatan baru, semangat baru, kepastian baru, karena kita tahu Tuhan telah mengisi kita, dan kita menghadapi hidup kita sekarang dan menghadapi kehidupan kekal, semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya semua ibadah kita membangun kita dan menginspirasi kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa doa syafaat. Bapa surga Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau terus-menerus berbicara kepada kami, supaya kami memiliki sikap yang terbuka. Setiap kali kami beribadah, terbuka akan suara-Mu, suara arahan-Mu, suara kekuatan penghiburan-Mu, suara nasihat-Mu, suara teguran-Mu, suara-Mu yang memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan pengharapan kepada kita Tuhan. Kami mau Tuhan supaya setiap kali kami beribadah, kami terus-menerus diisi oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dihibur, ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami juga sadar bahwa Tuhan telah memberikan karunia kepada kami Tuhan, supaya kami juga boleh terlibat dalam pelayanan-pelayanan jemaat, dalam ibadah juga dengan karunia kami masing-masing, sehingga jadi berkat bagi orang lain, membangun orang lain, menginspirasi orang lain. Jadikan kami orang-orang yang membangun orang lain, yang menggunakan karunia kita bertanggung jawab, yang menjaga kebersamaan, dan juga kemudian bersedia dievaluasi oleh Tuhan, juga meninggalkan segala jenis kesombongan, segala jenis menonjolkan diri, kesombongan rohani, merasa diri lebih. Kami sungguh-sungguh melihat kepentingan kebersamaan di atas segala sesuatu, sehingga hidup kami, jemaat kami jadi berkat bagi banyak orang. Inilah Tuhan doa kami, berkati kami, dan juga mampukan kami, supaya setiap kali kami beribadah, kami terinspirasi oleh firman Tuhan, oleh kebersamaan, persekutuan dengan orang lain, oleh kehadiran Tuhan yang penuh dengan berkat bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus saat ini, untuk semua tenaga-tenaga medis di Jayapura Tuhan, Kau boleh berkati mereka secara khusus dalam menghadapi situasi COVID-19 Corona ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, berikan mereka semangat, kekuatan, Kau jaga mereka dalam menangani semua pasien yang sakit Tuhan.
Engkau juga tolong untuk mereka semua yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau boleh sungguh-sungguh pulihkan mereka kembali, sehingga ditangani dengan baik dan boleh mengalami kesembuhan. Berikan juga Tuhan masyarakat Jayapura sebuah kesadaran untuk sungguh-sungguh menjaga diri dan menjaga orang lain demi kepentingan kita bersama, memutuskan rantai corona ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh di masa depan kita boleh hidup dengan bebas dari corona ini Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan setiap orang tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus saat ini Engkau boleh memberkati tiap-tiap kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati kehidupan rumah tangga kami, Engkau mengenal situasi kehidupan kami masing-masing. Mereka yang terkena masalah karena akibat corona Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan mereka jalan keluar, solusi dalam menghadapi situasi ini Tuhan. Engkau sendiri yang campur tangan, berbelas kasihan, Engkau boleh memberikan jalan keluar menghadapi situasi yang baru ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga kita yang dalam keadaan sakit, Engkau boleh sertai mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketenangan, ketentraman Jayapura ini Tuhan, agar Tuhan berikan kemampuan pada setiap pihak keamanan bersama-sama dengan pemerintah dan agama, adat, sama-sama membawa ketenangan, kedamaian bagi Jayapura Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberikan jemaat-Mu, jemaat Siloam, hikmat bagi pendeta, para pendeta, semua majelis, semua unsur bersama-sama dengan warga jemaat dalam menghadapi situasi ini, sehingga pelayanan kami semakin menyentuh, semakin menjawab pergumulan warga jemaat. Engkau juga menolong GKI Tanah Papua secara keseluruhan Tuhan. Engkau berkati GKI Tanah Papua dalam menghadapi situasi ini, sehingga membuat berbagai keputusan yang sungguh-sungguh menolong warga jemaat dalam menghadapi berbagai situasi saat ini. Juga Tuhan akan berdoa Tuhan agar pemberdayaan warga jemaat, baik rohani maupun juga dalam hal-hal bersifat usaha kecil, bersifat jasmani, bersifat juga untuk kepentingan pekerjaan, kepentingan sosial diakonia. Kami berdoa Tuhan supaya semakin digiatkan, semakin dilakukan, supaya warga jemaat menjadi sungguh-sungguh mandiri, baik secara rohani maupun juga secara materi. Mereka semakin mandiri karena pertolongan Tuhan dalam kebersamaan gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap usaha-usaha ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia secara keseluruhan, tanah Papua secara keseluruhan, Kau berkati, Kau sertai di tengah-tengah situasi ini. Berikan hikmat bagi mereka semua yang mengambil keputusan untuk boleh mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi saat ini. Dan kami juga semua Tuhan, berikan kepada kami roh pertobatan, roh penyerahan diri, roh untuk mau mendengar suara Tuhan, roh untuk mau diubahkan, dan roh untuk mau mengandalkan Engkau dalam segala situasi kehidupan kami. Kami mau pulang dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, kepastian yang baru. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dari saat ini dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Jadilah pribadi-pribadi yang membangun dan menginspirasi orang lain. Jadilah jemaat, jadilah ibadah kita, ibadah yang membangun dan menginspirasi orang lain. Dari saat ini sampai selama-lamanya dengan kekuatan Tuhan dan dengan segala karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Saat teduh.